Makin ambisius, bikin ngeri, mengejutkan, tegas tanpa fafifu. Tak hanya lolos ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir resmi umumkan target baru Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Apa itu? Simak videonya hingga selesai, dijamin kalian akan kaget mendengarnya. Alhamdulillah bikin bangga. Resmi. Bintang Timnas Indonesia Kelvin Verdonk resmi masuk tim terbaik Liga Belanda edisi Januari 2025. Simak kabar sangat bahagianya. Kejutan besar hampiri Garuda. Dibocorkan langsung oleh jurnalis ternama asal Italia. Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes akan gabung Juventus pada bursa transfer musim dingin ini. Alhamdulillah, simak kabar bahagianya. Tak ada kata kalah. Pernyataan mengejutkan Coach Justin. Jelang kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang, Coach Justin prediksi Timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert mampu tandingi Australia. Ini alasannya. Yes, mantap. Resmi mendarat di Jakarta. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor akan saksikan laga Persija Jakarta versus PSBS Biak. Wah, mantap sih. Simak ulasan lengkapnya. Mengejutkan, jelang laga Timnas Indonesia versus Australia, Tony Popovic prediksi strategi Patrick Kluivert, mudah terbaca? Sombongnya minta ampun. Dituntut kalahkan Timnas Indonesia lagi. Pelatih Cina, jangan ragukan pengalaman saya. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Makin ambisius, bikin ngeri, mengejutkan, tegas tanpa fafifu. Tak hanya lolos ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir resmi umumkan target baru Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Apa itu? Simak videonya hingga selesai, dijamin kalian akan kaget mendengarnya. Ketum PSSI Erick Thohir targetkan Timnas Indonesia masuk Piala Dunia 2 kali beruntun. Sebagai bukti raksasa Asia telah bangun dari tidurnya. Erick Thohir terus mendorong Timnas Indonesia menembus batasnya dengan serangkaian target besar, dimulai dari awal tahun 2025 ini. Berkaca pada tahun 2024 dengan serangkaian rekor yang mampu dipecahkan, Timnas Indonesia harus mampu meraih hasil lebih dari itu. Salah satunya dengan menembus Piala Dunia 2 edisi beruntun. Ini disampaikan Erick Thohir saat di Belanda mengunjungi KNBV di Zeist. Tepatnya dalam wawancara bersama kanal YouTube The Highway. Menurut Erick Thohir, Timnas Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur saat ini. Ya, banyak sekali Piala Dunia untuk Timnas. Bahkan Olimpiade. Sayang sekali, tinggal satu pertandingan lagi. Kami akan mencoba lagi, karena Olimpiade akan digelar lagi pada tahun 2028. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami. Itu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahwa tim U17, U20, U23, senior lolos ke Piala Asia. Semuanya berpeluang lolos ke Olimpiade atau Piala Dunia. Jadi maksud saya, Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur, kata Erick Thohir seperti dikutip dari bolas.id. Bukan tanpa alasan Erick Thohir menyebut Indonesia sebagai raksasa sepak bola yang sedang tertidur, mengacu ke jumlah penduduk tanah air, yang memang kebanyakan sangat menggilai sepak bola. Itulah mengapa Erick Thohir menargetkan Indonesia bisa masuk 2 edisi Piala Dunia. Karena itu juga Erick merasa perlu adanya kerjasama, apalagi dengan Belanda, lewat riwayat yang sudah terjalin sejak lama. Saya terus mengatakan ini, benar, 280 juta, sepak bola adalah gairah di sana, olahraga nomor 1. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, kata Erick Thohir melanjutkan. Sepak bola Belanda berkembang sudah sangat jauh. Karena itu Indonesia harus bisa mengejar atau bahkan menyetarakan. Selain itu, sepak bola juga menjadi cermin bagaimana hubungan Belanda dan Indonesia terjalin dengan sangat erat. Dan pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai tak hanya soal sepak bola, tetapi berharap bisa lebih dari itu.
Bagaimana kami dapat mendekatkan orang-orang? Kami karena kami memiliki sejarah panjang melalui sepak bola. Dan mungkin juga mencerminkan hubungan kedua negara. Ini sangat penting. Karena kalau kedua negara ini bekerja sama, karena kita sedang bertemu sekarang. Kedua duta besarnya ada di sini. Duta besar Belanda untuk Indonesia hadir di sini. Jadi kita bisa berkembang loh. Bukan hanya sepak bola tapi lebih dari sekadar sepak bola, kata Erick Thohir. Alhamdulillah bikin bangga. Resmi. Bintang Timnas Indonesia Kelvin Verdonk resmi masuk tim terbaik Liga Belanda edisi Januari 2025. Simak kabar sangat bahagianya. Bintang Timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, masuk tim terbaik Liga Belanda edisi Januari 2025. Pemain NEC Nijmegen itu mengisi posisi terbaiknya, yakni sebagai bek sayap kiri dalam susunan pemain terbaik tersebut. Terpilihnya Verdonk ke dalam susunan pemain terbaik pada Januari 2025 diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Liga Belanda Eredivisie. Pemain Timnas Indonesia itu terpilih berdasarkan statistik dan voting pada penggemar. Tim terbaik Eredivisie bulan Januari. Berdasarkan data, Opta, dan suara dari para penggemar, KPN Man of the Match. Tulis Eredivisie dalam akun Instagramnya, Sabtu, 1 Februari 2025. Verdonk tergabung bersama pemain-pemain yang tampil di Liga Belanda. Di lini pertahanan, dia sejajar dengan Tijmen Blokzijl, Groningen, Liam van Gelderen, RKC Waalwijk, dan Faisal Almaziani, RKC Waalwijk. Adapun posisi kiper dihuni oleh Fabian de Keizger, Heracles. Lalu lini tengah, ada 3 gelandang, yakni Shunsuke Mito, Sparta Rotterdam, Philip Krastev, PSV Zwolle, dan Vito van Troij, NEC Nijmegen. Untuk lini serang ada Igor Paisa, Feyenoord, Daan Rots, FC Twente, dan Elias Mar Omarsson, NAC Breda. Kelvin Verdonk acap kali masuk daftar susunan pemain terbaik di Liga Belanda. Sebelumnya, pemain berusia 27 tahun itu masuk daftar tim terbaik paruh musim Liga Belanda 2024 hingga 2025. Kemudian juga, Kelvin Verdonk pernah masuk ke daftar susunan pemain terbaik edisi November 2024. Semua pencapaiannya itu jelas tak luput dari performanya yang memukau dan solid bersama NEC Nijmegen. Verdonk sudah mengemas 1 gol dari 19 pertandingan yang dimainkan di Liga Belanda 2024 hingga 2025. Bukan tidak mungkin Verdonk akan kembali masuk dalam daftar susunan pemain terbaik pada Februari. Itu bisa terjadi jika sang pemain tampil konsisten dan apik bersama NEC Nijmegen pada bulan ini. Sementara, Verdonk saat ini tengah mempersiapkan diri bersama NEC Nijmegen dalam menatap laga kontra PSV Eindhoven. Pertandingan pekan ke-20 Liga Belanda 2024 hingga 2025 itu akan digelar di Goverstadion pada Minggu 2 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kejutan besar hampiri Garuda. Dibocorkan langsung oleh jurnalis ternama asal Italia. Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes akan gabung Juventus pada bursa transfer musim dingin ini. Alhamdulillah simak kabar bahagianya. Kabar mengejutkan datang dari Italia lantaran Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, dikabarkan berpotensi gabung Juventus pada sisa bursa transfer musim dingin ini. Si Nyonya tua telah berupaya untuk mencari bek tengah baru pada bursa transfer Januari ini, seiring dengan cedera ligamen lutut anterior, ACL, yang menimpa Gleison Bremer dan Juan Cabal. Juve telah merekrut Renato Veiga dan Alberto Costa dari Chelsea dai Vitória Guimarães pada bursa transfer Januari ini. Namun, mereka kemudian kehilangan Pierre Kalulu, yang mengalami cedera seusai kekalahan 0-2 dari Benfica pada pentas Liga Champions, Kamis, 30 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Juventus kini kembali ke bursa transfer musim dingin yang masih dibuka di Italia hingga Senin, 3 Februari 2025, esok. Beberapa nama bek tengah telah dikaitkan, dan Kevin Danso dari RC Lens merupakan yang paling gencar. Namun demikian, menurut jurnalis asal Italia, Antonello Anglini, Juventus menerima respons pahit soal Danso.
negosiasi gagal berlanjut kepada kesepakatan, dan kini nama Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, masuk dalam daftar. Manajemen Sinyonya tua diklaim telah mendekati Venezia mengenai Itzes. Namun klub berjuluk Gli Arancione Roverdi itu menaruh harga tinggi, yaitu 20 juta euro, 337,78 miliar rupiah. Kabar transfer Juve. Karena negosiasi antara Direktur Olahraga Juve Cristiano Giuntoli dan Lens untuk Danso telah gagal, Juventus telah menanyakan kepada Venezia soal Itzes. Namun permintaannya adalah 20 juta euro dan tidak bisa dinegosiasikan, kata Antonello. Itu adalah mahar yang jauh dari harga pasaran Itzes, yang pada saat ini dihargai 3 juta euro, 52,14 miliar rupiah, menurut Transfermarkt. Juventus hanya bisa beraksi dengan cara yang hemat pada bursa transfer Januari ini, karena telah mengeluarkan banyak uang di musim panas lalu, dengan merekrut Teun Koopmeiners dan Douglas Luiz. Mereka tidak akan memenuhi permintaan harga Venezia untuk Itzes terkecuali ada cara untuk menegosiasikannya. Jai Itzes sendiri baru bermain untuk Venezia pada Sabtu, 1 Februari 2025, dengan menjadi kapten saat menghadapi Udinese. Namun demikian, sayangnya tim asuhan Eusebio Di Francesco tersebut menderita kekalahan dengan skor 2-3 di Stadion Friuli. Tak ada kata kalah, pernyataan mengejutkan Coach Justin. Jelang kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang, Coach Justin prediksi Timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert mampu tandingi Australia. Ini alasannya. Coach Justin optimis Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu imbangi kekuatan Australia pada laga Maret mendatang. Para pendukung Timnas Indonesia tengah menantikan laga panas melawan Australia yang dijadwalkan berlangsung dalam bulan Maret 2025. Pertandingan ini bukan sekadar ujian bagi skuad Garuda, tetapi juga menjadi momen pembuktian bagi Patrick Kluivert, yang kini bertanggung jawab sebagai pelatih utama setelah menggantikan Shin Tae-yong. Saat masih dilatih Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mampu menahan imbang Australia dalam pertandingan yang digelar di Stadion GBK. Namun, kondisi saat ini sangat berbeda. Kali ini, Indonesia harus bertandang ke markas Australia, di mana tekanan jauh lebih besar. Selain itu, Australia kini memiliki pelatih baru, yang tentu membawa perubahan dalam taktik permainan mereka. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri juga mengalami banyak perubahan. Kehadiran Kluivert sebagai pelatih kepala, serta beberapa pemain baru yang masuk dalam skuad menambah tantangan tersendiri. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Namun, untuk mewujudkannya, minimal 2 kemenangan dan 1 hasil imbang harus diraih dalam laga-laga selanjutnya. Menurut pengamat sepak bola Coach Justin, Patrick Kluivert kemungkinan besar akan bermain lebih berhati-hati di laga melawan Australia. Dia menilai Kluivert menyadari bahwa 3 dari 4 pertandingan sisa adalah laga penentuan, sehingga tidak akan mengambil risiko yang bisa merugikan tim. Awal-awal dia tidak mau ambil risiko, dan dia sadar bahwa 3 dari 4 match di kualifikasi adalah final, kata Coach Justin, dilansir dari kanal YouTube Nusantara TV. Saat menghadapi Australia, ia memperkirakan Kluivert akan fokus mengamankan setidaknya 1 poin, daripada mengambil risiko besar untuk menang dengan cara bermain terbuka. Dia akan main aman dulu, terutama di Australia untuk mendapat minimal seri, ungkapnya dengan nada penuh keyakinan. Meski demikian, Coach Justin juga menegaskan bahwa Timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk menang jika mampu bermain disiplin dan memanfaatkan kelemahan lawan. Ada kemungkinan kita, Timnas Indonesia, menang, tegas Coach Justin. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana Patrick Kluivert menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi tantangan besar ini. Dukungan pelatih-pelatih Belanda, seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, dengan pengalaman Eropa mereka dan kemampuan beradaptasi dengan sepak bola Asia, semakin membuka peluang Timnas Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Jika berhasil mengintegrasikan semua elemen ini, Timnas Indonesia bisa mencatat sejarah baru dalam sepak bola dunia. Yes, mantap! Resmi mendarat di Jakarta, asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor akan saksikan laga Persija Jakarta versus PSBS Biak? Wah, mantap sih! Simak ulasan lengkapnya.
Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, telah mendarat di Jakarta pada Sabtu, 1 Februari 2025. Sang juru taktik berusia 58 tahun tersebut telah ditunjuk sebagai pendamping Patrick Kluivert selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Selain Pastor, Denny Lanzaat dan Gerald van den Burg juga akan membantu Kluivert di skuad Garuda, yang sedang berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Kluivert dan Lanzaat sudah tiba di Indonesia sejak awal Januari lalu, namun Pastor belum ikut pada saat itu. Kini, sang pelatih asal Belanda diketahui sudah mendarat, sebagaimana unggahan di media sosial Instagramnya pada Sabtu, 1 Februari 2025. Di akun pribadinya, Alex Pastor, ex-pelatih Almere City itu memamerkan foto stadion utama Gelora Bung Karno dengan tulisan, "Baru tiba di Jakarta." Debut Pastor sendiri baru akan dilakoni pada 20 Maret 2025 mendatang di Sydney dengan menghadapi Australia, yang dilanjutkan laga kandang melawan Bahrain di Jakarta pada 5 hari kemudian. Namun, dalam waktu sebulan setengah lagi, Pastor sudah bisa mulai bekerja. Salah satunya adalah dengan memantau bakat pemain Timnas Indonesia di Liga 1. Karena dia sedang ada di Jakarta, maka laga terdekat yang mungkin dihadirinya adalah pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSBS Bia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi yang akan dimainkan Minggu, 2 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Persija merupakan salah satu tim pemasok utama pemain Timnas Indonesia, dengan Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman sering menjadi andalan di tim senior. Di kubu PSBS, belum ada pemain yang dipanggil secara reguler ke skuad Garuda, namun tidak menutup kemungkinan jika ada nama baru yang mencuri perhatian, tergantung kepada penilaian Pastor. Jim Kelly Stroyer, misalnya. Dia merupakan bagian dari skuad U23 asuhan Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024 yang bermain secara reguler di PSBS pada musim ini dengan mengantongi 20 caps, selagi mencetak 2 gol. Jadi, tak heran jika laga Macan Kemayoran melawan Badai Pasifik patut dipantau oleh Pastor yang akan bertugas di Timnas Indonesia. Mengejutkan, jelang laga Timnas Indonesia versus Australia, Tony Popovic prediksi strategi Patrick Kluivert mudah terbaca. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovic membedah strategi Patrick Kluivert dan Alex Pastor di Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Soceros, julukan Timnas Australia, akan menjadi salah satu lawan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Tim besutan Tony Popovic itu dijadwalkan menjamu skuad Garuda di Sydney Football Stadium, Australia pada Kamis, 20 Maret 2025 mendatang. Menariknya, pertandingan kontra Australia bakal terasa spesial bagi Patrick Kluivert, sebab laga itu akan menjadi debutnya dalam memimpin Timnas Indonesia. Patrick Kluivert ditunjuk PSSI sebagai pelatih skuad Garuda. Ia akan ditemani sejumlah asisten termasuk Alex Pastor, Denny Lanzaat, hingga Gerald van den Burg. Jelang adu strategi dengan Patrick Kluivert dan asistennya di lapangan pada bulan depan, Tony Popovic memberikan bocoran soal strategi pelatih Timnas Indonesia tersebut. Awalnya, pelatih Australia itu menyoroti minimnya pengalaman Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala usai hanya menukangi 2 tim yakni Adana Demirspor dan Timnas Curaçao. "Kita akan melihat sejarah kepelatihannya," kata Tony Popovic, dikutip dari ESPN Australia. Kluivert belum memiliki sejarah pelatih kepala yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, tambahnya. Lebih jauh, Tony Popovic pun membedah formasi yang biasa digunakan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastor jelang menukangi Timnas Indonesia. Dia, Patrick Kluivert, berada di Turki, Adana Demirspor. Dia berada di Curaçao, dan kami melihat bahwa dia memainkan formasi 5 back di Curaçao, dan di Turki dia memainkan formasi 4 back, jelas Tony Popovic. Berdasarkan Transfermarkt, Patrick Kluivert yang memiliki UEFA Pro License mempunyai referensi formasi 4-2-3-1. Namun, ia juga sesekali menggunakan 5 back. Formasi 4-2-3-1 ini memainkan 4 pemain bertahan, 2 pemain gelandang bertahan, 3 pemain gelandang serang, dan seorang penyerang utama. Patrick Kluivert sendiri menyukai permainan menyerang. Karenanya,
Dia juga bisa memakai formasi 4-3-3 seperti gaya bermain timnas Belanda yang dikenal dengan istilah total football. Saya suka bermain menyerang, ujar Patrick Kluivert. Selain membedah formasi Patrick Kluivert, Tony Popovic juga membocorkan bahwa Alex Pastoor yang kerap menggunakan formasi 5-3-2 dengan 3 bek sejajar. Asisten pelatih, Kluivert, Alex Pastoor, selalu memainkan formasi 3 bek di klub yang dilatihnya, ucap Tony Popovic. Meski demikian, pelatih Australia itu menegaskan tidak gentar sama sekali oleh strategi Patrick Kluivert CS dan akan menganalisisnya dengan cermat demi membongkar pertahanan Garuda. Apapun itu, kami akan menganalisisnya. Kami harus menghormati lawan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun. Bagaimana mereka ingin membangun serangan dan bagaimana mereka ingin bertahan. Beber pelatih berusia 51 tahun itu. Dan untuk fokus pada permainan kami agar lebih baik, kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November, karena ada jeda selama 4 bulan, imbuhnya. Namun saya yakin para pemain akan bersemangat untuk datang ke perkemahan dan memainkan kesempatan penting dalam kedua pertandingan ini, dan saya yakin mereka juga bersemangat seperti kami, sebagai staf, katanya lagi. Sebagai informasi, Timnas Indonesia sebelumnya berhasil menahan imbang Australia dengan skor kacamata di leg pertama. Kini, kedua tim bersaing ketat di papan klasemen. Australia unggul 1 poin atas Timnas Indonesia dengan menempati posisi kedua grup C, selagi skuad Garuda di posisi ketiga dengan 6 angka. Nantinya, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sombongnya minta ampun. Dituntut kalahkan Timnas Indonesia lagi. Pelatih Cina, jangan ragukan pengalaman saya. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, minta publik negeri tirai bambu tidak meragukan pengalaman melatihnya saat dituntut mengalahkan Timnas Indonesia. Publik Cina menuntut Branko Ivankovic bisa mengalahkan Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tuntutan itu bukan tanpa alasan. Masyarakat negeri tirai bambu melihat kembalinya kepercayaan diri tim nasional mereka di ajang ini. Cina berhasil mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan terakhir kualifikasi grup C setelah 4 kali menelan kekalahan. 2 kemenangan itu didapat saat menjamu Timnas Indonesia 2-1 di Qingdao dan mempecundangi Bahrain 1-0 di kandang lawan Rifa. Berbekal 2 kemenangan itu, publik lokal percaya peluang tim nasional mereka lolos ke Piala Dunia 2026 kembali terbuka. Hal ini tak lepas dari koleksi 6 poin yang dimiliki Cina sama dengan 3 kontestan lain, yakni Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain. Sedangkan keempat tim ini hanya selisih 1 poin dari peringkat kedua klasemen sementara grup C, Australia, yang mengoleksi 7 angka. Karena itu, masyarakat Cina menuntut agar Branko Ivankovic kembali mengalahkan Timnas Indonesia sebagai salah satu lawan utama. Setelah memasuki siklus positif, peluang berikutnya tentu akan lebih baik, tulis media Cina 163.com. Jika Timnas Cina dapat terus mengalahkan lawan utama, Bahrain, Indonesia, di babak kedua kualifikasi Piala Dunia, maka peluang untuk melaju ke babak selanjutnya sangatlah besar dan impian kita akhirnya akan terwujud, imbuh mereka. Menanggapi tuntutan itu, Branko Ivankovic meminta publik Cina tidak meremehkan pengalamannya sebagai pelatih. Bagi pelatih berusia 70 tahun asal Kroasia itu, kemenangan menjadi harga mati yang harus dicapai tim asuhannya dalam pertandingan. Namun, untuk mencapai kemenangan itu tidak hanya butuh rasa percaya diri dari pelatih, tetapi juga penampilan pemain yang maksimal. Publik Cina boleh saja menuntut apapun, tapi jika para pemainnya tidak memiliki semangat dalam bermain, ia tidak bisa berbuat lebih. Bagi saya tidak pernah meragukan pengalaman melatih dan filosofi kepelatihan saya, kata Branko Ivankovic. Pertandingan sepak bola adalah situasi yang istimewa. Saya tidak hanya harus memberinya kepercayaan diri, tetapi juga penampilan pribadi para pemain dan kualitas tim di lapangan. Hasil juga memberi saya kepercayaan diri, yang merupakan jalan 2 arah. Mereka dapat menyelesaikan pertandingan berikutnya dengan baik. Selama kami bekerja keras di setiap pertandingan, kami dapat dengan jelas melihat tren bergerak naik, imbuhnya.
Menarik dinantikan bagaimana Ivankovic memimpin Cina menghadapi atmosfer stadion utama Gelora Bung Karno saat melawan timnas Indonesia nanti.